Apa sebenarnya itu? Sepasang suami istri asal Inggris yang mendambakan Indonesia akhirnya berhasil mewujudkan perjalanan impian mereka. Selama perjalanan, mereka terus-menerus merasakan perpaduan antara kebingungan dan rasa haru saat mengalami perbedaan budaya, namun mereka tetap menikmati petualangan tersebut. Tepat pada saat itu, ketika mereka sedang berjalan kaki menuju sebuah objek wisata, mereka menyaksikan sebuah tindakan dari anak-anak sekolah dasar di jalanan. Melihat pemandangan ini, pasangan Inggris tersebut benar-benar tidak dapat memahaminya dan bertanya kepada orang Indonesia di sekitar mereka, "Maaf, apa sebenarnya arti dari tindakan mereka itu?" Setelah mengetahui alasannya, pasangan itu sangat terkejut, menyatakan bahwa itu sulit dipercaya dan berseru, "Ini sungguh luar biasa." Dengan perasaan terpana, mereka melanjutkan perjalanan dan kembali bertemu dengan anak-anak sekolah dasar lainnya. Sang istri, yang melihat pemandangan serupa lagi, merekamnya dengan ponselnya. Video singkat yang diambil dengan ponsel itu ternyata membawa dampak besar bagi kehidupannya di masa depan. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Dan pemandangan mengejutkan apa yang dilihat oleh pasangan Inggris ini? Mari kita simak kisahnya bersama. Grace adalah seorang wanita berusia 50 keropaan yang tinggal di Inggris. Sejak kecil, ia sangat menyukai tanaman. Kebahagiaannya di hari libur adalah merengek kepada orang tuanya untuk mengajaknya ke taman botani. Terpikat oleh keindahan bunga dan pepohonan sejak usia dini, mengamati pertumbuhan tanaman dan perubahan musim adalah sukacita terbesarnya. Yang paling berkesan baginya adalah saat mengunjungi Kew Gardens di London. Taman botani luas yang terdaftar sebagai warisan dunia ini adalah tempat yang ia cintai dari lubuk hatinya. Suatu hari, Grace mendapatkan pengalaman mengejutkan yang mengubah hidupnya di taman ini. Pertemuannya dengan taman tradisional bergaya Nusantara. Di Kew Gardens, ditampilkan replika Taman Keraton Indonesia yang memancarkan energi dan harmoni yang seketika memikat hati Grace. Alam di sekitarnya menyatu sempurna dengan elemen taman buatan manusia, seolah-olah waktu berhenti dan ketenangan merambat luas. Baginya, perasaan itu adalah momen yang membuka pintu ke dunia baru. Setelah menjadi mahasiswa, Grace secara kebetulan melihat artikel di majalah tentang sebuah taman keputren di Yogyakarta. Foto taman tersebut kembali memberinya guncangan yang kuat. Keindahan itu, ketenangan itu, serta perpaduan ajaib antara alam dan sentuhan manusia jauh melampaui keharuan yang ia rasakan di Kew Gardens. Hal itu mengguncang hati Grace secara mendalam. Pada saat itu, kerinduan yang tertidur di dalam hatinya terhadap taman tradisional Indonesia terbangun kembali, memunculkan keinginan kuat bahwa suatu hari ia harus melihat taman itu dengan matanya sendiri. Namun kenyataan tidaklah sesederhana itu. Seiring dengan kesibukan bekerja, menikah, dan membesarkan anak, impian Grace tentang taman di Indonesia perlahan memudar. Dalam kehidupan sehari-hari, ia jarang mengingat kembali keharuan dan kerinduan saat itu. Impian ini pun terdorong ke sudut hatinya. Namun suatu hari, suaminya, Theo, tiba-tiba mengusulkan, "Bagaimana kalau kita berwisata ke Indonesia?" Kata-kata yang tiba-tiba ini membuat Grace sempat meragukan telinganya sendiri. Ia penasaran mengapa ada usul mendadak seperti itu. Theo pun mulai menjelaskan alasannya. Ternyata, seorang teman Theo sudah merencanakan perjalanan ke Indonesia, namun sesaat sebelum berangkat, ada urusan mendesak sehingga tidak bisa pergi. Theo pun mengambil alih tiket pesawat yang tersisa tersebut. Theo tersenyum lembut dan berkata, "Aku tahu kamu sejak dulu sangat terpesona dengan taman-taman di sana, jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan ini agar kita bisa pergi bersama." Seketika itu juga, perasaan Grace menjadi sangat emosional. Ia dipenuhi rasa terima kasih dan kegembiraan karena Theo masih mengingat impian masa mudanya. Dengan mata berbinar, ia menjawab, "Theo, kamu masih ingat ya? Terima kasih, ini benar-benar seperti mimpi." Kedua anak mereka sudah dewasa dan hidup mandiri. Belakangan ini, waktu mereka berdua juga bertambah, dan secara spiritual mereka merasa lebih tenang. Dalam situasi seperti ini, proposal perjalanan ke Indonesia yang tiba-tiba ini adalah sesuatu yang sangat didambakan Grace. Ia menerima usul itu tanpa ragu. Semangat terhadap taman tradisional yang telah lama tertidur di hatinya kembali menyala. Grace segera pergi ke toko buku dan membeli bertubi-tubi majalah tentang pariwisata Indonesia. Setiap ada waktu luang, ia menatap majalah-majalah itu, tenggelam dalam foto-foto indah Taman Nusantara. Setiap kali melihat pemandangan taman di majalah, kerinduannya pada Indonesia semakin membengkak. Dengan cara ini, harapannya untuk perjalanan ke Indonesia pun menjadi semakin dalam.
Akhirnya, hari perjalanan ke Indonesia yang dinanti-nantikan tiba. Grace dan Theo, setelah menempuh perjalanan panjang selama 17 jam, akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Meski merasa lelah karena perjalanan jauh, keduanya mengalami kejutan pertama di Bandara Indonesia. Hal itu adalah cara petugas bandara menangani bagasi yang sangat hati-hati. Agar bagasi di ban berjalan tidak saling bertabrakan, petugas mengambil satu persatu dengan tangan dan merapikannya. Melihat pemandangan ini, Grace dan Theo saling berpandangan dengan terkejut. Di Bandara Inggris, perlakuan kasar petugas terhadap bagasi adalah hal yang biasa, sehingga pemandangan yang sangat kontras ini membuat keduanya tidak tahan untuk tersenyum. Setelah itu, mereka pindah ke penerbangan domestik menuju Yogyakarta. Memikirkan bahwa perjalanan untuk melihat Taman Impian akan segera dimulai, keduanya naik pesawat dengan penuh harapan. Setibanya di Bandara Yogyakarta, mereka kembali merasa terkejut. Meski itu adalah bandara yang lebih kecil, sikap hati-hati dalam menangani bagasi sama sekali tidak berubah. Melihat petugas yang menangani bagasi dengan teliti seperti di Bandara Jakarta, Grace dan Theo kembali tersenyum satu sama lain. Theo berkata dengan heran, bahkan di bandara sekecil ini pun mereka begitu teliti. Grace menjawab dengan penuh kekaguman. Memang pantas untuk negara yang melahirkan taman-taman seindah itu. Setelah itu, keduanya naik bus menuju hotel yang telah dipesan. Meski merasa lelah akibat perjalanan, setelah menyelesaikan proses check-in, mereka bersiap untuk menikmati kesenangan lainnya. Berendam di pemandian air panas alami. Sebenarnya, saat membaca majalah tentang taman, Grace juga tertarik pada pemandian air panas di Indonesia. Pemandian yang diperkenalkan di majalah dikelilingi oleh alam yang seindah lukisan, dengan uap air yang membubung menciptakan pemandangan yang sangat memikat. Di sana juga dijelaskan tentang manfaat air panas dan budaya relaksasi unik Indonesia yang membuat Grace sangat ingin mencobanya. Namun, saat harapannya terhadap pemandian air panas meningkat, ada sedikit kekhawatiran di hatinya, yaitu mengenai perbedaan kebiasaan mandi antara Indonesia dan Inggris. Di beberapa tempat pemandian tradisional di Indonesia, meskipun ada area pribadi, terkadang ada area umum yang mengharuskan orang berbagi ruang, meskipun tetap dalam batas kesopanan budaya lokal. Di Inggris, mengenakan pakaian renang di tempat mandi umum adalah hal yang lumrah. Perbedaan ini membuat Grace sedikit ragu. Meskipun sesama wanita, ia merasa sedikit enggan untuk berbagi ruang mandi dengan orang asing. Secara logika, ia mengerti ini adalah perbedaan budaya. Namun secara perasaan ia sulit beradaptasi. Meski begitu, ia berkata pada diri sendiri bahwa sangat disayangkan jika sudah sampai di Indonesia tapi tidak mencobanya. Maka, Grace bersama Theo menuju tempat pemandian. Ia berjalan menuju pintu masuk dengan perasaan seolah akan memulai petualangan baru. Saat tiba di pintu masuk pemandian, yang tertangkap oleh mata Grace adalah tirai kain batik yang menutupi pintu, simbol kelembutan budaya Timur. Kain yang tergantung anggun di depan pintu itu adalah sesuatu yang sering ia lihat di majalah sebelum perjalanan. Desain yang sederhana namun penuh cita rasa itu membuat Grace diam-diam mengaguminya. Ia selalu punya keinginan untuk melewati tirai seperti itu, dan sekarang keinginan itu terwujud di depan matanya. Theo, aku benar-benar ingin memotret ini. Grace tersenyum bersemangat kepada Theo. Theo merasakan hal yang sama dan menjawab sambil tersenyum. Harusnya kita bawa ponsel tadi. Keduanya pun melewati tirai yang telah lama mereka dambakan. Namun, pada saat itu juga, harapan Grace hancur berantakan. Begitu masuk ke ruang ganti, Grace merasa syok. Tempat menaruh pakaian hanya berupa keranjang-keranjang terbuka tanpa pintu atau kunci yang memadai. Di Inggris, loker yang aman adalah standar. Menghadapi situasi tanpa perlindungan seperti ini, ia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kudengar orang Indonesia sudah biasa dengan kedamaian, tapi aku tidak menyangka akan sampai seperti ini. Meskipun instruksi pemandian menuliskan jangan membawa barang berharga, ia tetap membawa kunci kamar. Dengan rasa cemas, ia menyembunyikan kunci di bawah pakaiannya dan berjalan menuju kolam air panas. Saat memasuki area mandi, sudah ada beberapa wanita yang menikmati air panas dengan tenang. Meski sesama wanita, Grace yang merasa enggan berbagi ruang dengan orang asing segera membersihkan tubuhnya dan langsung masuk ke kolam. Namun, saat kakinya menyentuh air panas, Grace melonjak kaget. Suhu air itu membuatnya berteriak, "Aduh, panas sekali." Walaupun itu adalah suhu rata-rata pemandian air panas di Indonesia, yaitu sekitar 41 derajat,
bagi Grace itu terasa sangat panas. Di Inggris, suhu pemandian rata-rata sekitar 34 derajat. Grace, yang terbiasa dengan air hangat, merasa pemandian di Indonesia seperti lahar panas. Melihat para wanita Indonesia di sekitarnya tampak santai, ia berpikir, "Oh alah, ternyata di Indonesia ini normal ya." Maka ia mencoba lagi, namun ia tetap tidak tahan dengan panasnya. Hasilnya, ia tidak sanggup bertahan bahkan selama 5 detik. Setelah meninggalkan kolam, ia segera kembali ke ruang ganti untuk memeriksa kunci yang ia letakkan sembarangan. Kunci itu aman di tempatnya. Ia menghela napas lega. "Kalau aku berendam lebih lama, pasti sudah dicuri," gumamnya sambil menggenggam kunci erat-erat. Namun belakangan ia baru tahu bahwa Indonesia adalah negara yang jauh lebih aman daripada yang ia bayangkan, dan kekhawatirannya di pemandian itu sebenarnya berlebihan. Kembali ke kamar, Grace berbaring di tempat tidur sambil menonton televisi Indonesia. Semuanya terasa segar dan menarik. Ia menatap layar, namun perlahan mulai khawatir pada Theo yang belum kembali. Saat ia khawatir apakah Theo pingsan karena air yang terlalu panas dan bersiap untuk mencarinya, Theo kembali dengan senyuman. Ia berkata dengan riang, "Aku bertemu turis dari Inggris juga. Dia mengajariku cara menikmati air panasnya." Melihat tingkah Theo, Grace merasa sedikit iri. Perjalanan impian ke Indonesia yang sangat berarti bagi Grace di hari pertama justru berakhir dengan sedikit penyesalan karena perjuangannya melawan air panas. Meski begitu, ia merasa suatu hari nanti pengalaman baru ini akan bisa diingat kembali sebagai sebuah lelucon. Keesokan paginya Grace mengumpulkan semangat untuk menyambut hari kedua perjalanan. Hari ini ada objek wisata yang lebih penting baginya yang sudah menunggu. Ia dan Theo akan menuju destinasi yang sudah lama ia dambakan. Taman Tradisional Indonesia. Karena sudah sampai di Indonesia, ini adalah tempat yang tidak boleh dilewatkan. Harapannya kembali melambung tinggi. Tempat yang mereka kunjungi adalah Taman Sari di Yogyakarta. Ini adalah kompleks taman air bersejarah yang menarik ratusan ribu turis setiap tahun. Selain itu, tempat ini diakui oleh banyak majalah wisata dan arsitektur internasional sebagai salah satu contoh arsitektur Taman Nusantara paling indah. Sebuah bangunan cagar budaya tingkat nasional. Hanya dengan memikirkan akan menyaksikan taman legendaris ini, detak jantung Grace tidak bisa tidak bertambah cepat. Akhirnya, saat bertemu dengan taman tersebut, Grace seketika terpaku. Yang terbentang di depannya adalah pemandangan yang layak disebut sebagai puncak seni. Di tengah kolam terdapat bangunan megah dengan air yang mengalir jernih. Sementara di belakangnya berdiri kokoh bangunan-bangunan keraton yang agung. Putihnya dinding bangunan berpadu dengan hijaunya, pepohonan menciptakan kontras yang seolah-olah alam itu sendiri berubah menjadi lukisan sempurna yang disajikan secara utuh di depan mata. Menatap pemandangan ini, Grace terpesona hingga lupa berkedip. Kata-kata yang keluar dari mulutnya secara spontan adalah, "Luar biasa." Rasanya seperti masuk ke dunia lain. Air mata samar-samar terlihat di matanya. "Inilah taman yang kulihat di majalah itu. Tapi melihatnya langsung jauh melampaui imajinasiku," katanya kepada Theo dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Estetika Taman Indonesia sangat berbeda dengan taman di Inggris. Perbedaan ini membuat Grace kembali terkejut sekaligus merasakan keindahannya dari lubuk hati. Estetika Indonesia seolah diciptakan untuk menghormati alam itu sendiri ya. Ia sangat terharu, membiarkan jiwa dan raganya tenggelam dalam pemandangan itu. Di tengah ketenangan tersebut, pemandangan indah yang menenangkan jiwa seolah mencuci semua kepenatan di hatinya. Di depan taman yang megah itu, kemuraman hari kemarin sirna begitu saja, hanya menyisakan perasaan tenang dan puas. Setelah puas menikmati keindahan taman, Grace dan Theo merasa sangat terpenuhi hatinya oleh harmoni antara manusia dan alam dalam estetika Indonesia. Mereka memutuskan menuju destinasi berikutnya. Tempat selanjutnya adalah Candi Borobudur yang sangat ingin dikunjungi Theo. Theo sangat tertarik pada sejarah dan budaya Indonesia, terutama Borobudur sebagai pusat keyakinan dan sejarah yang mendalam. Grace juga ingin melihat langsung seperti apa candi di Indonesia, maka ia pun ikut tertarik. Namun, dari Taman Sari ke Borobudur, ada jarak yang cukup jauh dan memerlukan perjalanan bus serta kendaraan umum. Mereka membawa harapan yang santai, merasa bahwa naik kendaraan umum dalam perjalanan juga akan menjadi kesenangan tersendiri. Grace yang sudah berpengalaman dengan taman dan air panas, diam-diam berharap akan ada penemuan baru di perjalanan. Namun saat itu, ia sama sekali tidak menduga bahwa ia akan menyaksikan sebuah pemandangan yang mengejutkan. Di tengah jalan, Grace dan Theo bertanya arah kepada orang lokal.
Orang tersebut dengan ramah memberitahu rute mereka. Mereka akhirnya berhasil naik bus yang dituju. Di dalam bus yang cukup lengang, keduanya duduk berdampingan, membuka buku panduan dan mulai mendiskusikan di mana akan makan siang. Mereka memutuskan untuk makan bakso. Mumpung sudah di sini, mari coba makanan tradisional Indonesia, kata Theo riang. Grace setuju dan menutup buku panduan. Tepat saat mereka mendongak dengan penuh harapan akan makanan berikutnya, Grace tidak sengaja melihat seorang anak kecil mengenakan seragam sekolah dengan tas punggung berwarna merah putih. Di Indonesia, anak-anak juga memakai tas punggung seperti di Inggris ya, pikir Grace. Desain tas anak itu unik, berbeda dengan tas di Inggris, namun pemandangan itu membuatnya merasa rindu. Grace merasa perbedaan budaya kecil ini sangat menarik. Namun rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Anak perempuan yang naik bus itu tidak bergantung pada siapapun. Ia duduk tenang di kursinya, lalu di pemberhentian berikutnya, ia turun sendirian seolah-olah itu hal yang biasa. Serangkaian tindakan ini begitu alami, dan orang-orang dewasa di sekitarnya pun tampak tidak memberikan perhatian khusus. Tunggu, bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Grace dalam hati. Pemandangan seorang anak usia sekolah dasar naik transportasi umum sendirian benar-benar tidak bisa ia pahami. Ini bukan sekadar rasa tidak nyaman, ia mulai merasakan ketakutan. Anak sekolah dasar yang bepergian sendirian mungkin pemandangan umum di Indonesia, namun bagi Grace, ini adalah gambaran yang sulit dipercaya dan menakutkan. Hal ini berkaitan erat dengan saran dari NSPCC, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, di Inggris. Di Inggris, anak di bawah usia 12 tahun dianggap belum cukup matang untuk menghadapi situasi darurat. Berdasarkan saran ini, hukum melarang membiarkan anak bepergian sendirian. Jika melihat anak sendirian di jalan, seseorang bisa melaporkannya ke polisi, dan orang tua bahkan bisa ditangkap. Oleh karena itu, di Inggris, bagaimanapun cuacanya, orang tua harus menjemput dan mengantar anak sampai ke gerbang sekolah. Ini adalah hal yang seharusnya. Grace dan Theo juga setiap hari menjemput putri mereka, tanpa peduli hujan atau badai sebelum lulus dari primary school. Jika orang tua tidak bisa, mereka pasti akan menyewa pengasuh. Begitu menyeluruhnya hal ini dilakukan. Itulah budaya dan norma di Inggris. Karena itu, bagi Grace, melihat anak SD naik bus sendirian di Indonesia selain mengejutkan, juga memicu ketakutannya. Mengapa tidak ada orang dewasa di sampingnya? Bagaimana jika ia terjebak dalam kasus kriminal? Pertanyaannya terus membengkak, dan kecemasan merambat di hatinya. Setibanya di tujuan, Grace dan Theo pergi ke warung bakso yang mereka nantikan. Theo sangat berharap bisa menikmati hidangan tradisional Indonesia, namun hati Grace kembali diselimuti kemuraman, sehingga tidak bisa menikmati makanan dari lubuk hatinya. Setelah makan, mereka menuju Candi Borobudur yang diidamkan Theo. Borobudur adalah candi dengan latar belakang sejarah dan keyakinan yang mendalam. Theo sejak dulu sudah sangat tertarik pada tempat ini. Namun, bahkan di hadapan pemandangan Borobudur yang agung, Grace tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kecemasan yang berputar di hatinya. Meski mendengar bahwa keamanan di Indonesia baik, dampak dari melihat anak-anak bergerak sendirian terlalu besar. Demikianlah hari kedua wisata dan makan berakhir bagi Grace. Bukan sebagai hari terbaik, melainkan berakhir dalam pelukan kecemasan dan pertanyaan. Hari ketiga perjalanan di Indonesia, Grace membawa sedikit perasaan tidak enak saat pergi ke terminal bus bersama Theo. Namun karena hari ini akan menuju tempat baru, ia berusaha merapikan perasaannya dan mencoba mengubah suasana hati. Mereka akan menempuh perjalanan bus sekitar 3 jam menuju sebuah desa wisata di Jawa Tengah. Berbicara tentang Jawa Tengah, meski terkenal dengan keramahan warganya, tempat pertama yang akan mereka kunjungi bukanlah situs sejarah, melainkan sebuah danau yang tenang di pegunungan. Kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam nasional dan masuk dalam daftar Taman Sejarah Indonesia. Oleh karena itu, bagi orang yang tertarik pada keindahan alam seperti Grace, ini adalah tempat yang tidak boleh dilewatkan. Menikmati taman yang disebut seolah berada di dunia lain adalah salah satu sorotan perjalanan ini. Setelah perjalanan bus selama 3 jam, keduanya tiba. Meski merasa lelah, mereka terlebih dahulu pindah ke angkutan lokal menuju penginapan. Sebelum datang ke Indonesia, mereka sudah memutuskan harus mencoba menginap di homestay tradisional sekali saja. Menginap di bangunan bergaya joglo, bersantai di ruangan dengan lantai kayu, dan nuansa etnik adalah salah satu hal yang sangat ingin mereka alami. Grace dan Theo sangat menantikan keramahan khas homestay dengan masakan rumahan.
Grace menatap pemandangan jalanan dari jendela angkutan. Saat itulah, pemandangan anak sekolah dasar yang menggendong tas kembali muncul. Pemandangan yang dilihatnya kemarin muncul lagi. Anak sekolah itu berjalan sendirian di trotoar. Tidak jauh di belakangnya ada seorang pria dewasa yang asyik dengan ponselnya. Namun pria itu sama sekali tidak memperhatikan sang anak. Di mata Grace, pria itu tampak seperti pejalan kaki biasa. Grace tidak bisa menahan diri untuk mengernyitkan dahi. Pemandangan kemarin kembali muncul di benaknya. Ia mulai ragu. Jika kemarin mungkin hanya kebetulan orang tuanya tidak menjemput, tapi melihat anak berjalan sendirian selama 2 hari berturut-turut di tempat yang berbeda, rasa tidak nyamannya semakin kuat. Akhirnya ia sampai pada sebuah kesimpulan. Apakah Indonesia adalah negara dengan kesadaran perlindungan anak yang lemah? Grace menyampaikan pemikiran ini kepada Theo. Ada anak jalan sendirian lagi. Dan pria di belakangnya itu seolah sama sekali tidak memperhatikannya, katanya. Theo juga mengonfirmasi arah tersebut. Setelah mengamati sejenak, Theo berkata dengan bingung, "Benar ya, kalau pria di belakangnya itu orang berbahaya, bagaimana jadinya? Apa Indonesia memang tidak peduli pada perlindungan anak?" Grace mengangguk kuat karena ia memiliki keraguan yang sama. Awalnya ia datang dengan kesan bahwa Indonesia adalah negara yang aman. Taman, candi, dan objek wisatanya memang luar biasa dan mengharukan, namun setiap kali melihat anak-anak berjalan sendirian, kecemasan melintasi hatinya. Situasi di mana orang Indonesia seolah tidak melindungi anak-anak adalah hal yang sulit ia terima. Tidak menyangka kerinduannya pada Indonesia akan goyah dengan cara seperti ini. Sampai kemarin, Grace masih merasa gembira karena bersentuhan dengan budaya Indonesia, namun sekarang pertanyaan dan kecemasan menguasai otaknya. Apakah anak-anak di negara ini benar-benar dilindungi dengan aman? Hatinya terjatuh dalam kekacauan. Demikianlah keduanya tiba di homestay dengan perasaan cemas. Begitu turun dari kendaraan, pemandangan indah homestay di depan mereka membuat Grace dan Theo tidak tahan untuk berseru. Bangunan kuno yang elegan berdiri dengan anggun menyatu dengan pemandangan sekitar, seolah berada di dalam lukisan. Keduanya terpikat oleh keindahan ini, bahkan lupa memotret. Hanya berdiri terpaku menatap eksterior homestay tersebut. Meskipun kesadaran perlindungan anaknya mungkin tidak tinggi, tapi selera estetika Indonesia memang hebat ya. Grace terharu oleh pemandangan homestay tersebut. Kecemasan dan kekecewaan yang ia bawa seolah sedikit mereda di depan pemandangan indah ini. Begitu melangkah masuk ke beranda, seorang wanita menyambut mereka dengan senyuman hangat. Wanita itu tampak sebaya dengan Grace, memiliki pembawaan yang tenang dan elegan dalam setiap gerak-geriknya. "Selamat datang," sapa wanita itu dengan suara lembut. Ternyata ia adalah pemilik homestay tersebut. Grace terpikat oleh tutur kata sang pemilik, bahkan oleh kebaya indah yang dikenakannya. Ini pertama kalinya ia melihat langsung orang Indonesia mengenakan kebaya asli. Detak jantungnya seketika meningkat. Simbol budaya Indonesia yang selalu ia dambakan muncul begitu saja di depan mata. "Bisa tolong fotokan kami?" Grace bertanya dengan penuh semangat kepada sang pemilik. Sang pemilik menyetujuinya dengan senang hati. Grace dan Theo pun berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Setelah itu, karena tertarik, Grace bertanya, "Maaf, apa peran Anda di sini?" Sang pemilik menjawab dengan suara tenang, "Saya pengelola utama di sini." Ia mengatakan tidak hanya mengatur staf, tetapi juga turun langsung melayani tamu, menyediakan makanan, menyambut dan mengantar tamu. Rasa tanggung jawab yang kuat dan sikap tulus sang pemilik meninggalkan kesan mendalam bagi Grace. Mungkin karena usia yang sebaya ditambah resonansi sesama wanita, Grace mulai memiliki rasa hormat dan kepercayaan yang kuat pada sang pemilik. Keduanya benar-benar menikmati keindahan ruang di dalam homestay tersebut. Homestay dengan nuansa tradisional inilah pesona Indonesia yang mereka cari. Namun di tengah hal itu, kata-kata sang pemilik muncul di benak Grace. "Saya juga bertanggung jawab menyambut dan mengantar tamu." Mengingat kalimat ini, pemandangan anak-anak yang berjalan sendirian di jalanan kembali melintas di pikirannya. Ia kembali bertanya-tanya, mengapa anak-anak itu tidak ada yang melindungi? Di dalam hatinya, kerinduan pada pemandangan dan budaya indah Indonesia bersinggungan dengan keraguan atas rendahnya kesadaran perlindungan anak. Justru karena Grace memiliki rasa percaya pada ketulusan sang pemilik, keinginan untuk menanyakan langsung pertanyaan ini menjadi semakin kuat. Akhirnya, Grace mengajukan pertanyaan itu kepada sang pemilik. "Saya melihat anak SD bepergian sendirian di bus di Yogyakarta dan di jalanan di sini. Mengapa di Indonesia orang dewasa tidak melindungi anak-anak?"
Padahal kalian memiliki budaya yang begitu indah dan hati yang ramah. Mengapa perhatian itu tidak dicurahkan pada anak-anak? Kata-katanya penuh dengan kebingungan dan kecemasan. Mendengar itu, ekspresi sang pemilik menjadi lembut. Ia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih karena dalam perjalanan Anda masih begitu peduli pada anak-anak Indonesia. Ucapan terima kasih itu membuat Grace terkejut. Mengapa berterima kasih padaku? Tanyanya spontan. Sang pemilik menjawab dengan nada tenang. Indonesia, dibandingkan dengan negara lain, adalah negara dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Karena itu, meskipun anak keluar sendirian, hampir tidak ada masalah. Mendengar kalimat ini, konsep Grace mengalami titik balik. Bayangan pemandangan Indonesia yang ia lihat sejauh ini muncul di benaknya. Sepeda yang tidak dikunci terparkir di pinggir jalan dan tidak dicuri. Di kafe, tamu meninggalkan tas di kursi dan pergi sebentar, namun tidak ada yang menyentuhnya. Hal-hal ini tidak terbayangkan di negaranya. Ia baru tersadar betapa amannya Indonesia. Sang pemilik melanjutkan penjelasan. Meski begitu, kami tetap waspada. Oleh karena itu, kami memiliki kegiatan menjaga anak-anak secara bersama oleh seluruh komunitas warga. Kalimat itu kembali membuat Grace terkejut. Keamanan Indonesia yang baik sudah diketahui banyak orang. Namun cara seluruh komunitas bekerja sama melindungi keamanan anak-anak membuatnya sangat terharu. Terhadap kegiatan warga sekitar yang secara alami menjaga anak-anak, Grace tidak bisa tidak merasa kagum. Membayangkan di jalanan dengan lalu lintas padat, para sukarelawan memegang bendera menjaga anak-anak menyeberang jalan dengan aman, rasa hormatnya pada Indonesia kembali muncul. Mendengar penjelasan ini, Grace akhirnya mengerti mengapa sang pemilik berterima kasih padanya. Ternyata dirinya pun, tanpa sadar, telah ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di Indonesia melalui rasa pedulinya. Pemikirannya berubah total. Ia sangat terharu oleh keamanan dan kebaikan hati orang Indonesia, dan bertekad untuk menikmati sisa perjalanannya dengan lebih mendalam. Diantar oleh sang pemilik, Grace dan Theo menuju objek wisata danau. Kata-kata bahwa seluruh komunitas menjaga anak-anak tertanam dalam di hati Grace. Karena itu, ia berjalan sambil memperhatikan pemandangan di sekitarnya. Hasilnya, pemandangan persis seperti yang dikatakan sang pemilik tertangkap oleh matanya. Di seberang jalan, seorang wanita yang tampak seperti relawan penjaga memegang bendera di zebra cross. Ia mengayunkan bendera dengan senyum ceria, menjaga anak-anak menyeberang jalan dengan aman. Anak-anak menyeberang dengan polos, dan dengan semangat mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. Terima kasih, Bu. Grace melihat pemandangan hangat ini dan hatinya merasa damai. Ia tersenyum bersama Theo di sampingnya. Seluruh komunitas ternyata benar-benar berusaha melindungi anak-anak ya, kata mereka dengan kagum sambil melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, mereka sampai di sebuah zebra cross tanpa orang dewasa dan tanpa lampu lalu lintas. Di sana, anak-anak mengangkat tangan mereka sendiri dengan sopan saat menyeberang jalan. Melihat ini, Grace merasa penasaran dan bertanya kepada seorang pria Indonesia di sampingnya, "Maaf, apa sebenarnya arti dari tindakan mengangkat tangan itu?" Pria yang tiba-tiba disapa itu sempat terkejut, namun ia mengikuti arah pandang Grace dan tersenyum. Ia menjelaskan perlahan, itu untuk menunjukkan maksud mereka mau menyeberang kepada pengemudi mobil, terutama anak SD, karena tubuh mereka pendek. Dengan mengangkat tangan pengemudi, akan lebih mudah melihat ada orang yang mau menyeberang di zebra cross. Grace pun mengerti, "Oh alah, begitu ya," dan berterima kasih pada pria tersebut. Meskipun tidak ada orang dewasa yang mengawasi, anak-anak bisa melindungi keamanan diri mereka sendiri dengan berani. Sosok mereka saat menyeberang jalan tampak sangat mengagumkan di mata Grace. "Aku ingin putriku melihat kesopanan ini juga," pikir Grace. Ia segera mengeluarkan ponsel dan mulai merekam pemandangan di zebra cross tersebut. Ia ingin memperlihatkan kepada putrinya bagaimana anak-anak menyeberang dengan hati-hati namun penuh percaya diri. Namun di detik berikutnya, Grace dibuat terpana oleh hal yang tidak terduga. Itu adalah kejutan terbesar yang ia rasakan sejauh ini. Saat Grace mengangkat ponsel untuk merekam, seorang anak perempuan kecil berjalan ke depan zebra cross. Karena tidak ada lampu lalu lintas, anak itu berhenti dengan hati-hati menunggu aliran kendaraan berhenti. Melihat tubuh kecilnya yang benar-benar memastikan kanan dan kiri, Grace berpikir dengan kagum. Hebat sekali, tahu cara memastikan keamanan sendiri sebelum menyeberang. Setelah beberapa saat, sebuah mobil menyadari anak itu dan berhenti dengan tenang. Anak itu mengangguk sedikit kepada mobil tersebut, lalu berjalan cepat menyeberangi zebra cross.
Grace tersenyum melihat sosok sopan itu dan terus merekam. Namun tindakan anak itu setelah menyeberang membuat Grace semakin terkejut. Terlihat anak yang sudah selesai menyeberang itu berbalik badan, kembali menghadap ke arah zebra cross. Grace sempat berpikir, apakah ada barang yang jatuh? Namun tidak ada apapun di jalan. Ternyata, anak itu berbalik untuk menghadap ke arah mobil yang telah memberinya jalan. Kemudian, ia memberikan senyuman yang sangat cerah dan tulus ke arah pengemudi, sambil membungkukkan badan dengan sangat sopan. Mulutnya juga tampak mengucapkan sesuatu dengan suara pelan. Grace melihat ini dan tidak bisa tidak menahan napas. Hanya karena pengemudi berhenti memberi jalan, anak itu dengan penuh rasa terima kasih berbalik badan dan menggunakan senyum tulus serta bungkukan badan yang sungguh-sungguh untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yang lebih mengejutkan lagi, pengemudi tampaknya melihat anak itu berterima kasih padanya dan membalas dengan senyuman. Dalam momen singkat itu, perasaan terima kasih mengalir secara alami. Pemandangan ini meninggalkan kesan yang sangat kuat bagi Grace. Kegembiraan itu belum reda saat Grace dan Theo mengunjungi danau. Mereka menikmati keindahan alam Nusantara sepuas hati. Saat berjalan di ruang di mana ketenangan dan harmoni menyatu sempurna, di benak Grace masih terbayang jelas momen di zebra cross tadi. Anak kecil yang berterima kasih kepada pengemudi, dan pengemudi yang meresponsnya. Serangkaian kejadian ini membuatnya menyadari dengan kuat perbedaan cara berpikir antara budaya Indonesia dan budayanya dalam hal etika. Kembali ke homestay, sang pemilik kembali menyambut mereka di beranda. Grace dengan semangat mulai menceritakan pemandangan yang baru saja dilihatnya. Di zebra cross ada seorang anak yang khusus berbalik dan membungkuk pada pengemudi yang berhenti. Mendengar deskripsi antusias Grace, sang pemilik tersenyum lembut dan menjawab, "Itu adalah kehormatan bagi kami." Namun kemudian sang pemilik mengatakan hal yang tidak terduga. Sekolah memang mengajarkan tentang terima kasih dan etika, tapi itu sama sekali bukan kewajiban paksaan bahwa harus melakukannya loh. Grace sempat meragukan telinganya. Diajarkan di sekolah itu bisa dimengerti, tapi bukan paksaan? Artinya, anak itu berbalik dan membungkuk atas inisiatif sendiri? Fakta bahwa tindakan itu dilakukan tanpa perintah siapapun melainkan ungkapan alami rasa terima kasih membuat Grace semakin kagum. Anak-anak di Indonesia tidak hanya mematuhi apa yang diajarkan, tetapi mereka mempraktikkannya secara aktif. Sosok seperti itu sungguh mengguncang Grace. Dan masyarakat Indonesia yang secara bersama-sama menjaga serta mendukung anak-anak ini juga sangat mengharukan baginya. Anak yang berterima kasih, pengemudi yang membalas senyum, semua ini terjadi secara alami dalam komunitas. Fakta ini sangat menarik hati Grace. Setelah mengakhiri perjalanan selama 1 minggu di Indonesia, Grace kembali ke Inggris. Dari bandara sampai ke rumah, ia membuka koper bersiap merapikan barang, namun di benaknya masih tersimpan jelas setiap detail di Indonesia. Di tengah merapikan koper, Grace segera mengambil ponsel dan memutuskan untuk memperlihatkan video yang mengguncang itu kepada putrinya. Putrinya setelah melihat video itu merasa terkejut dan terharu sama seperti Grace. "Anak-anak Indonesia yang sopan dan berkarakter itu benar-benar hebat ya," kata putrinya dengan kagum, dan segera meminta, "Cepat kirim video ini padaku juga." Grace dengan senang hati mengirimkannya dan bertanya santai, "Mau buat apa video ini?" Putrinya menjawab dengan bangga, "Mau aku unggah ke media sosial dong." Mendengar jawaban ini, Grace sedikit terkejut. Namun ia sendiri juga berencana mengunggah poin-poin perjalanannya dan video anak sopan itu ke akun media sosialnya sendiri. Jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia berpikir, "Lagi pula aku bukan orang terkenal, paling cuma teman-teman saja yang lihat." Namun, perkembangan tak terduga menantinya. Video yang diunggah putrinya ke media sosial tidak hanya dilihat oleh teman-teman, tetapi perlahan menyebar luas dan dibagikan oleh banyak orang. Grace mengetahui kabar ini dari putrinya, dan karena penasaran ia melihat kolom komentar. Ternyata banyak sekali tanggapan luar biasa yang masuk. Anak-anak Indonesia yang sopan itu benar-benar hebat, sangat terharu dengan budaya seperti ini. Aku juga ingin memperlihatkan video ini pada anakku untuk mengajari mereka pentingnya menghargai orang lain, dan banyak komentar positif lainnya tentang Indonesia yang berdatangan. Melihat ini, Grace mengangguk kuat di dalam hatinya. Kebaikan Indonesia yang ia rasakan juga mendapatkan resonansi dari orang lain. Ini membuatnya sangat terharu. Selain itu, unggahan Grace sendiri juga memicu tanggapan luas. Ia dan putrinya berbagi keharuan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa satu pengalaman perjalanan ke Indonesia akan menyebar ke seluruh dunia dengan cara seperti ini.
Orang-orang di seluruh dunia merasa terharu dan beresonansi dengan budaya serta etika Indonesia. Ini membuat mereka merasa sangat kagum. Bahkan ada sebuah stasiun televisi lokal yang meninggalkan komentar, mengatakan ingin mewawancarai Grace tentang perjalanan ke Indonesia di mana ia merekam video tersebut. Malam itu, Grace menceritakan tentang wawancara tersebut kepada suaminya, Theo. Grace mengira Theo pasti akan memintanya menolak, namun di luar dugaan, Theo bersikap positif. Keindahan Indonesia yang kita alami bisa tersampaikan ke banyak orang dan memicu resonansi sebesar ini, itu bagus sekali kan? Pergilah terima wawancara itu. Bagi Grace, menerima wawancara televisi adalah pengalaman pertama dalam hidupnya. Ia sempat ragu untuk tampil di media, namun dengan dorongan Theo, Grace memutuskan untuk menerima wawancara. Dalam wawancara tersebut, Grace menceritakan bahwa saat pertama kali melihat anak bergerak sendirian di Indonesia, ia merasa cemas dan kecewa, bahkan membandingkannya dengan norma di Inggris, berpikir apakah Indonesia adalah negara yang tidak peduli jika anak terjebak dalam kriminalitas. Namun, setelah mendengar tentang keamanan Indonesia dan kegiatan penjagaan komunitas dari pemilik homestay, pemikirannya berubah total. Ia berbicara tentang betapa terkejut dan terharunya ia saat mengetahui tingkat kriminalitas Indonesia rendah dan seluruh komunitas menjaga anak-anak. Mengenang perjalanan ini, ia berkata, "Tidak menyangka di titik balik hidupku, aku justru belajar tentang rasa hormat dan terima kasih dari anak-anak di negeri asing." Ia melanjutkan, "Terutama yang membuatku terkejut adalah nilai-nilai yang ditunjukkan secara alami oleh anak-anak Indonesia, benar-benar berbeda dengan norma yang aku alami di Inggris sebelumnya. Khususnya anak perempuan yang membungkuk di zebra cross itu. Itu bukan sekadar sopan, tapi ungkapan terima kasih yang aktif. Aku mengerti bahwa ini adalah hasil dari pendidikan di Indonesia." Akhirnya Grace menyimpulkan, "Aku berharap bisa menyampaikan rasa menghargai orang lain yang kupelajari di Indonesia kepada anak-anak di Inggris juga." Ia bertekad untuk mempromosikan pembelajaran berharga yang ia dapatkan di negara asing ini di kampung halamannya sendiri. Momen membungkuk kepada pengemudi yang memberi jalan, yang membuat Grace merasa terguncang, bagi kita orang Indonesia mungkin bukan pengetahuan yang spesial, melainkan pemandangan yang bisa dilihat sehari-hari. Namun, di mata orang asing, tindakan ini membawa kejutan dan keharuan, dianggap sebagai sesuatu yang layak dipuji. Etika dan budaya rasa syukur Indonesia mungkin telah menyentuh seluruh dunia dengan cara seperti ini. Setelah acara wawancara Grace ditayangkan, benar saja, itu memicu tanggapan yang sangat besar. Meskipun tidak dipaksa tapi tetap membungkuk, anak-anak Indonesia benar-benar hebat, dan banyak suara pujian lainnya. Ada juga pendapat yang membandingkan dengan anak-anak di negara mereka sendiri. Seperti, "Sulit dipercaya dia seumuran dengan anakku," serta suara kekaguman terhadap ketertiban Indonesia seperti, "Pantas saja tingkat kriminalitasnya rendah." Di sisi lain, meski ada beberapa orang yang merasa khawatir seperti, "Bukankah berbalik dan membungkuk itu berbahaya? Bagaimana kalau terjadi kecelakaan?" Namun lebih banyak suara kekaguman terhadap budaya Indonesia. Ada juga orang yang berbagi pengalamannya sendiri. "Waktu wisata di Indonesia, aku pernah menjatuhkan dompet, tapi orang Indonesia segera memungut dan mengembalikannya padaku. Di negaraku mungkin uang di dalamnya akan diambil dulu baru dibuang." Atau, "Setelah aku perlihatkan pada anakku, besoknya dia mulai meniru cara anak Indonesia." Indonesia benar-benar buku pelajaran etika ya. Cerita-cerita ini membuat orang merasakan kekuatan dampak positif dari kesopanan. Terakhir, ada yang menutup dengan kata-kata terima kasih. "Sudah lama tidak melihat hal yang menghangatkan hati seperti ini. Terima kasih." Dari sini terlihat betapa kuatnya kesan budaya etika Indonesia di mata orang asing. Demikianlah, terhadap tindakan gadis cilik Indonesia tersebut, meskipun ada sebagian kecil pendapat negatif, mayoritas orang memberikan pujian dan berharap bisa menjadikannya teladan. Bisa dikatakan ini sangat berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, sejak usia dini sudah ditanamkan pendidikan untuk mementingkan etika dan tenggang rasa terhadap orang lain. Perasaan terima kasih, menyapa, dan tidak lupa memberikan rasa hormat pada orang lain, semuanya diajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan di Indonesia bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga pendidikan moral yang mementingkan hubungan antar manusia untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Kita orang dewasa pun seharusnya, agar tidak membuat anak-anak merasa malu, menunjukkan kebaikan dan rasa terima kasih kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
Video hari ini cukup sampai di sini. Kami menantikan kesan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.